Saudaraku yang semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama dan yakini bersama, kemudian kita sadari bersama bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Syaitan akan selalu bermusuhan kepada kita sampai kapanpun. Dia akan selalu hadir di setiap saat untuk menyesatkan kita, supaya kita tersesat di jalan yang benar ini. Untuk apa? Yang diinginkan oleh setan pada diri kita manusia adalah supaya nanti kita bisa menjadi teman dia di hari kiamat kelak. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setan tidak pernah mengenal kata lelah. Dia akan selalu dan selalu mengganggu kita manusia. Terkadang kita ada lelahnya di saat bekerja, di saat beraktivitas. Manusiawi bahwa kita lelah. Namun ketahuilah, setan tidak pernah lelah dalam bekerja. Setan tidak pernah bosan dalam mengganggu manusia. Bahkan di saat kita sedang beristirahat sekalipun, dia datang mengganggu kita. Dia hadir di dalam mimpi-mimpi buruk kita, saudaraku. Begitulah sungguh-sungguhnya setan dalam menyesatkan kita, hamba yang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna syaitan yahduru ahadukum 'inda kulli syai'in min sya'nih." Sesungguhnya syaitan akan mendatangi kalian dalam segala urusan kalian. Hadis ini, saudaraku, yang datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Perhatikan, saudaraku, apa kata Rasulullah? Bahwa setan akan selalu hadir kapanpun dan dimanapun kita berada. Dalam segala urusan kita, dia akan ada. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, iblis bersumpah, saudaraku. Iblis berkata, "Demi keagunganmu ya Rabb, aku tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan hamba-hambamu selama ruh mereka masih dikandung jasad." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demi keagungan dan kemuliaanku, aku akan senantiasa memberikan keampunan untuk mereka hamba-hambaku selama mereka memohon ampun kepadaku." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang memang kita terjerumus. Terkadang memang kita manusia lemah, mampu digoda, dirayu oleh syaitan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Namun saudaraku, jangan pernah kita menyangka bahwa Allah akan membiarkan kita begitu saja sampai mati. Allah hadir selalu, saudaraku. Walaupun setan hadir dalam setiap urusan kita, Allah juga tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Allah akan selalu menanti taubat kita. Allah selalu menanti istighfar kita, yang insya Allah dengan istighfar itu Allah akan ampuni setiap dosa yang pernah kita lakukan, yang sehingga nanti setan yang berputus asa dari apa yang dia telah usahakan dalam menyesatkan kita, dia nanti akan menjadi orang-orang yang lelah dengan sendirinya dalam menyesatkan manusia. Selagi manusia itu, walaupun terkadang dia terjerumus dalam maksiat, dia sadar bahwa Allah Maha Pengampun, dan kemudian dia bersegera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan istighfar yang ia lakukan di hadapan Allah, maka Allah akan ampuni dosanya sehingga menjadi sia-sialah usaha setan, saudaraku. Bahkan ada satu momentum yang paling dinanti-nantikan oleh setan pada setiap kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Momentum itu adalah momentum ketika kita mau berpisah dengan dunia ini. Ketika kematian mendatangi kita, itulah saat-saat yang paling dinantikan oleh setan supaya kita memang disesatkan di saat itu. Itu kesempatan terakhir bagi setan untuk menyesatkan manusia. Maka saudaraku, baik dan buruk manusia adalah baik dan buruk di saat akhir hidupnya. Dan setan mengerti itu. Maka dia tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mengganggu kita. Dia akan lebih bersungguh-sungguh untuk menyesatkan seorang hamba di saat sedang datang kematian. Maka dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani syaitanu 'indal maut. Ya Allah, ya Rabbku, aku berlindung kepadamu dari bujukan setan yang menyesatkan aku di saat kematian mendatangiku. Mudah-mudahan saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua dilindungi oleh Allah dari bujukan setan di saat menjelang kematian kita. Karena wali'iyadzu billah,
ketika seseorang sedang menghadapi sakaratul maut, dia harus berjuang. Itulah saat akhir dari hidupnya. Penentuan surga dan neraka, saudaraku, ada di saat akhir dari kehidupannya. Maka mudah-mudahan, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semoga kita semuanya diberikan husnul khotimah. Semoga ada manfaat apa yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.